Pernah gak kamu merasa dunia ini terlalu bising, terlalu ramai, terlalu penuh tuntutan dan ekspektasi? Lalu tiba-tiba, di tengah malam, kamu terbangun. Sunyi. Hening. Tapi hatimu justru terasa begitu ramai. Ada perasaan yang gak bisa dijelaskan. Ada dorongan yang tidak bisa kamu tolak. Ada bisikan lembut yang bilang, bangunlah, ini waktumu berbicara dengan langit. Kalau kamu pernah merasakannya, maka kamu sedang memasuki ruang gaib yang tidak semua orang diundang ke dalamnya. Assalamualaikum, sahabat langit yang hatinya selalu mencari cahaya di tengah gelapnya dunia. Selamat datang kembali di Ilmu Langit. Channel yang bukan sekadar bicara, tapi mengajak kita semua merenung. Terima kasih sudah memilih untuk hadir di video ini. Terima kasih sudah menyisihkan waktumu. Karena percayalah, kamu tidak sedang nonton ini secara kebetulan. Ada sebab yang tidak terlihat. Ada doa yang kamu panjatkan, dan bisa jadi ini adalah jawabannya. Kalau kamu yakin video ini bisa membawa energi positif, yuk ketik angka 77 di kolom komentar sekarang. Biar semesta ikut menyaksikan bahwa kamu siap menyalakan cahaya itu dari dalam hatimu sendiri. Saudaraku, tahajud bukan hanya ritual malam. Ia bukan sekadar sholat sunnah. Ia bukan hanya bagian dari ibadah tambahan yang sering dilupakan. Tahajud adalah pintu. Pintu menuju dimensi yang tidak bisa disentuh oleh logika. Ia adalah jam-jam ketika malaikat turun berbondong-bondong, ketika langit membuka tirainya, dan ketika Allah menggenggam doa-doa yang jatuh dalam diam. Tapi tahajud bukan untuk semua orang. Bukan karena Allah pilih kasih. Tapi karena hanya orang-orang tertentu yang mampu mengalahkan dirinya sendiri di saat tubuh ingin istirahat. Karena hanya yang benar-benar haus akan kasih sayangnya yang sanggup berdiri dalam dingin dan sunyi, tanpa tepuk tangan manusia. Coba kamu perhatikan. Saat kamu bangun di sepertiga malam, apa yang kamu rasakan? Heningnya berbeda. Dinginnya beda. Suasananya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Itulah rahasia gaib pertama dari tahajud. Ia membawamu masuk ke frekuensi spiritual yang tidak ada di waktu-waktu lain. Hanya orang yang benar-benar mencari akan mampu merasakan ini. Bahkan, tidak sedikit yang menyebutnya sebagai waktu ketika dimensi dunia dan akhirat terasa begitu dekat. Ada satu pertanyaan yang sering muncul. Kenapa harus malam? Kenapa harus di waktu semua orang tidur? Jawabannya sederhana. Karena itulah saat paling jujur. Di waktu itu, tidak ada lagi topeng. Tidak ada lagi kesibukan. Tidak ada gangguan. Yang tersisa hanyalah kamu dan Allah. Itulah saat ketika kamu bisa bicara dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa takut dihakimi, tanpa harus berpura-pura kuat. Satu hal yang mungkin kamu belum tahu. Tahajud punya kekuatan gaib yang bisa mengubah takdir. Bukan karena kalimat doamu panjang. Bukan karena sujudmu lama. Tapi karena getaran jujur dalam hatimu yang terhubung langsung dengan langit. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa di waktu sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berkata, adakah di antara hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan? Adakah yang meminta ampun, maka aku akan ampuni? Adakah yang meminta, maka aku akan beri? Ini bukan dongeng. Ini bukan karangan. Ini janji langsung dari sang pemilik langit. Tahajud itu ibadah yang gak butuh penonton. Gak perlu publikasi. Justru ketika kamu melakukannya diam-diam, tanpa diketahui siapapun, saat itulah nilainya jadi luar biasa. Karena saat semua tertidur dan kamu memilih untuk berdiri, berwudu, lalu menengadah kepadanya, itu artinya kamu sudah menolak kenyamanan demi kedekatan. Saudaraku, kamu mungkin gak sadar. Tapi tahajud adalah ibadah yang ini menjadi penyelamat dalam hidup. Banyak orang yang hidupnya terlihat biasa saja, tapi ternyata doanya diangkat ke langit karena tahajud yang dilakukan secara rahasia. Ada yang rezekinya tiba-tiba lancar. Ada yang masalahnya satu persatu diselesaikan tanpa dia tahu bagaimana caranya. Dan ketika ditanya rahasianya, dia cuma tersenyum. Karena memang gak semua rahasia harus diceritakan. Tapi malam tahu. Langit tahu. Allah Maha Tahu. Bahkan para ulama dan orang-orang soleh zaman dulu, menjadikan tahajud sebagai amalan utama mereka. Karena mereka tahu, malam bukan waktu untuk bermalas-malasan. Malam adalah waktu emas, ketika hati manusia bisa menyentuh arsy, tanpa perantara. Dan yang lebih dahsyat lagi, tahajud tidak membutuhkan tempat mewah. Kamu bisa melakukannya di pojok kamar, di atas sajadah sederhana,
dengan air mata yang menetes pelan. Tapi getarannya bisa membuat malaikat mencatat namamu di antara mereka yang dicintai Allah. Ketik 77 sekarang, kalau kamu yakin bahwa 1 rakaat di sepertiga malam bisa lebih ampuh dari 1000 keluhan di siang hari. Biar semesta tahu, bahwa kamu sedang bersiap menjadi salah satu pejuang malam yang doanya tidak tertolak. Ada satu kisah yang membuat merinding. Seorang hamba yang hidupnya penuh masalah, bangkrut, tertekan, dan hampir putus asa. Tapi satu malam, ia mendengar suara adzan subuh yang membangunkannya. Entah kenapa, sebelum subuh, ia merasa ingin sholat. Ia sholat tahajud untuk pertama kalinya. Hanya 2 rakaat. Dengan doa yang tidak beraturan. Dengan air mata yang mengalir tanpa diminta. Lalu, dalam beberapa minggu, masalahnya satu persatu diselesaikan. Bukan karena ia pintar. Tapi karena ia jujur. Dan kejujuran yang ditumpahkan di sepertiga malam, itu tidak pernah sia-sia. Sahabat langit, jangan anggap remeh tahajud. Karena ia bukan hanya sholat malam. Ia adalah komunikasi pribadi antara kamu dan Allah. Ia adalah saat di mana kamu tidak lagi pakai topeng, tidak lagi bicara sopan, tidak lagi menyusun kata. Kamu hanya bicara apa adanya. Dan justru itulah yang dicintai oleh langit. Tahajud bisa menjadi rahasia antara kamu dan Allah. Bahkan saking rahasianya, kadang kamu sendiri lupa bahwa kamu pernah memintanya. Tapi langit tidak lupa. Malaikat tidak lalai. Dan Allah tidak pernah tidur. Ingat, doa-doa di sepertiga malam tidak selalu dijawab hari itu juga. Tapi mereka disimpan, dirawat, dan ditumbuhkan hingga saatnya tiba. Saat kamu benar-benar siap. Saat waktunya sudah tepat. Maka jangan heran kalau tiba-tiba sesuatu yang kamu doakan di masa lalu, datang menghampirimu tanpa aba-aba. Di akhir bagian ini, aku ingin bertanya satu hal padamu. Kapan terakhir kali kamu menangis dalam sujud? Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar dekat dengannya, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena rindu? Jika jawabanmu sudah lama, maka inilah panggilan itu. Panggilan dari langit, untuk kembali ke tempat terindah, yaitu di atas sajadahmu sendiri, dalam hening malam yang penuh cahaya. Masih bersama ilmu langit, dan ini baru awal dari pembongkaran besar tentang rahasia gaib tahajud. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang 5 tanda tidak kasat mata bahwa tahajudmu sudah didengar, sudah dijawab, bahkan mungkin sudah diangkat ke arsy, tapi kamu belum menyadarinya. Dan bagian itu, akan menjadi jawaban bagi siapapun yang merasa, kenapa doa tahajudku belum juga terkabul? Bersiaplah. Karena malam tidak pernah diam. Dan tahajud bukan hanya ibadah. Ia adalah jalan gaib yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang siap menyambut cahaya dari langit tertinggi. Sahabat langit. Alhamdulillah, kamu masih ada di sini. Masih setia mencari cahaya dalam gelapnya dunia. Masih memilih untuk menonton sesuatu yang menenangkan jiwamu dibanding scroll hal-hal yang melalaikan. Terima kasih, sungguh terima kasih, karena tidak semua orang mendapatkan dorongan dari langit untuk membuka video ini. Dan kalau kamu sampai di bagian kedua ini, yakinlah, ada maksud besar yang sedang Allah siapkan untukmu. Bukan kebetulan kamu menonton ini. Sama sekali bukan. Karena setiap klik yang kamu lakukan, setiap detik yang kamu habiskan di sini, itu adalah bagian dari rangkaian yang sedang langit siapkan untuk membimbing langkahmu. Kalau kamu merasa hatimu sedang bergetar, atau bulu kudukmu merinding saat mendengar bagian ini, jangan ragu, ketik 77 di kolom komentar. Biar semesta tahu bahwa kamu sedang menyambut energi besar dari sisi langit yang selama ini tertutup. Di bagian pertama, kita sudah membahas tentang bagaimana tahajud bukan sekadar ibadah, tapi sebuah lorong gaib yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa terpilih. Nah, sekarang kita akan bongkar. Kita akan buka satu persatu. Apa saja tanda-tanda gaib yang menunjukkan bahwa tahajudmu telah diangkat ke langit? Bahwa doa-doamu sudah sampai. Tapi kamu saja yang belum sadar. Yuk, siapkan hatimu. Karena bisa jadi, kamu termasuk yang selama ini tidak tahu kalau langit sedang memelukmu erat. Tanda pertama, hatimu terasa tenang setelah tahajud, padahal masalah belum hilang. Ini yang paling sering terjadi, tapi sering juga kita abaikan. Kamu habis tahajud. Kamu menangis. Kamu curhat sama Allah panjang lebar. Masalahmu masih ada. Tapi anehnya, kamu merasa damai. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Rasanya seperti ada yang memelukmu dari belakang. Hangat. Lembut.
dan kamu mulai bisa tersenyum di tengah badai. Sahabatku, itu tanda pertama. Karena ketika langit mulai menjawab, jawaban pertama bukan langsung berupa solusi, tapi berupa ketenangan. Karena sebelum mengubah keadaanmu, Allah ingin menguatkan hatimu terlebih dahulu. Dan ketika hatimu mulai kuat, maka satu persatu keajaiban akan datang tanpa kamu paksa. Tanda kedua, tiba-tiba ada jalan keluar yang tidak kamu duga. Kamu sudah tahajud berminggu-minggu. Kamu berdoa dengan bahasa seadanya. Lalu, satu hari, tiba-tiba ada seseorang yang datang menawarkan bantuan. Atau ada jalan keluar yang muncul dari tempat yang tidak kamu pikirkan sebelumnya. Mungkin bukan persis seperti yang kamu minta, tapi rasanya pas. Rasanya cocok. Rasanya seperti jawaban. Inilah yang disebut sebagai jawaban tidak langsung. Karena tahajud punya cara sendiri untuk mengantarkan pertolongan. Kadang lewat orang. Kadang lewat peristiwa. Kadang lewat kejadian yang awalnya kamu anggap buruk, tapi ternyata membawa berkah besar. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, jangan ragu. Ketik 77 sekarang juga, karena itu pertanda doamu sedang diorkestrakan langsung oleh langit. Tanda ketiga, air matamu mengalir sendiri di tengah sujud. Pernah gak, kamu lagi sujud di tengah malam, tiba-tiba air matamu mengalir deras? Bukan karena kamu sedang terlalu sedih, tapi karena kamu merasa begitu dekat dengan Allah. Kamu merasa kecil. Kamu merasa gak layak. Tapi kamu juga merasa dicintai. Kamu merasa diterima, meski semua orang mungkin menolakmu. Itu bukan air mata biasa. Itu adalah air mata yang muncul dari kedalaman jiwa. Dan hanya muncul ketika hubunganmu dengan langit sedang benar-benar terhubung. Dalam dunia spiritual, ini disebut pengaliran energi kasih sayang ilahi. Saat itu terjadi, jangan buru-buru menghapus air matamu. Biarkan ia mengalir. Karena setiap tetesnya adalah saksi, bahwa kamu sedang diangkat derajatnya tanpa kamu sadari. Tanda keempat, hati jadi lebih sensitif terhadap dosa. Setelah rutin tahajud, kamu mulai merasa gak nyaman kalau melakukan kesalahan kecil. Omonganmu jadi lebih dijaga. Pandanganmu jadi lebih hati-hati. Bahkan kamu bisa merasa bersalah hanya karena menunda-nunda kebaikan. Ini adalah tanda keempat, dan ini termasuk tanda paling mulia. Karena tahajud itu bukan cuma memanggil pertolongan, tapi juga menyucikan hati. Ia menanamkan kepekaan yang luar biasa terhadap hal-hal yang buruk. Hati yang sudah tersentuh oleh tahajud akan punya filter khusus. Ia gak bisa sembarangan. Karena ruhani orang yang tahajudnya sudah menembus langit itu, sudah diberi penjagaan khusus dari malaikat. Tanda kelima, ada keberkahan yang muncul pelan-pelan dalam hidupmu. Kamu mungkin gak sadar, tapi kamu mulai merasakan bahwa pekerjaanmu lebih mudah. Anak-anakmu lebih tenang. Rezekimu mulai ngalir walau sedikit. Hatimu mulai lapang. Bahkan kamu mulai dikelilingi orang-orang baik. Itu bukan kebetulan. Itu adalah efek samping dari tahajudmu yang diterima. Karena tahajud tidak selalu menjawab dengan petir. Ia menjawab dengan embun. Pelan. Lembut. Tapi pasti. Maka jangan buru-buru bilang, doaku belum dijawab. Mungkin sebenarnya sudah. Tapi jawabannya sedang tumbuh. Dan kamu hanya diminta untuk terus menyiramnya dengan kesabaran dan keistiqomahan. Sahabat langit, semua tanda-tanda ini bisa kamu alami, asalkan kamu menjaga satu hal. Keikhlasan. Jangan berharap orang tahu kamu tahajud. Jangan berharap dilihat manusia. Karena semakin rahasia tahajudmu, semakin besar pancaran cahayanya ke langit. Bahkan dalam hadits disebutkan, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang beribadah sendirian, lalu matanya berlinang air mata. Itu kamu. Itu yang kamu lakukan setiap malam saat semua orang tidur. Mungkin kamu gak terkenal. Mungkin kamu bukan siapa-siapa. Tapi di mata langit, kamu sedang bersinar terang. Dan malaikat mencatat namamu dalam daftar hamba yang disayang. Maka jangan remehkan satu rakaat yang kamu kerjakan dengan air mata. Karena bisa jadi, itu yang menjadi penyelamatmu di dunia dan akhirat. Pernahkah kamu merasa hidupmu mulai berubah sejak rutin tahajud? Pernahkah kamu merasa ada kekuatan aneh yang menjaga langkahmu? Atau kamu mulai menyadari bahwa sesuatu dalam dirimu terasa lebih ringan dan damai? Jika iya, maka jangan ragu. Ketik 77 sekarang.
Tulis perasaanmu. Karena setiap testimoni dari hati akan menjadi bukti bahwa tahajud bukan hanya ibadah, tapi juga mukjizat harian yang nyata. Sebelum kita menutup bagian kedua ini, ada satu hal penting yang ingin aku sampaikan. Jangan pernah membandingkan hasil tahajudmu dengan orang lain. Jangan iri kalau ada yang merasa doanya langsung terkabul, sedangkan kamu masih menunggu. Karena setiap hati punya waktu sendiri. Setiap doa punya jalur masing-masing. Dan Allah tidak pernah lalai. Dia hanya sedang menyusun waktu terbaik untuk menjawabmu, bukan sekadar dengan apa yang kamu minta, tapi dengan apa yang paling kamu butuhkan. Tahajud itu seperti menanam benih. Kadang hasilnya cepat, kadang perlu musim. Tapi kalau kamu sabar, hasilnya bukan hanya satu buah. Tapi ladang keberkahan yang gak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Maka tetaplah bangun malam. Meski hanya 2 rakaat. Meski dengan mata setengah terbuka. Meski dengan tubuh yang lelah. Karena itu yang membedakanmu dari ribuan manusia lainnya yang memilih tidur. Dan ingat, kalau kamu merasa lelah, itu karena tubuhmu masih memberontak. Tapi ketika kamu sudah jatuh cinta pada sepertiga malam, maka bangun bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Rasa rindu yang kamu kejar, bukan sekadar ingin dikabulkan, tapi ingin didengarkan. Dan itu cukup. Kita sudah membahas 5 tanda gaib tahajud yang seringkali tidak disadari. Di bagian terakhir nanti, kita akan masuk ke pembahasan paling dalam. Bagaimana menjaga tahajud agar tidak menjadi rutinitas kosong? Apa saja musuh gaib yang mengintai ibadah malam ini? Dan bagaimana agar tahajud kita bukan hanya diterima, tapi juga menjadi penarik takdir terbaik yang sudah ditulis di Lauhul Mahfudz? Bersiaplah. Karena bagian terakhir akan menjadi penguat langkahmu menuju puncak spiritual yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang berani bertarung melawan kantuk, demi cahaya yang tidak pernah padam. Sahabat langit yang luar biasa. Terima kasih karena kamu sudah menyelesaikan 2 bagian sebelumnya. Itu bukan hal yang biasa. Hanya jiwa-jiwa terpilih yang kuat bertahan sampai tahap ini. Dan kalau kamu sekarang sedang menyimak bagian ketiga, berarti kamu sudah masuk ke dalam kelompok kecil yang tidak hanya ingin tahu, tapi juga ingin tumbuh. Kamu gak datang ke sini karena iseng. Kamu gak klik video ini karena kebetulan. Kamu dipanggil. Kamu dijemput oleh takdir agar kembali dekat dengan sepertiga malam. Karena mungkin selama ini kamu sedang jauh. Atau mungkin kamu sudah dekat, tapi belum sepenuhnya sadar kalau tahajudmu sedang berada dalam ancaman. Maka bagian ketiga ini bukan sekadar penutup, tapi alarm. Alarm yang akan membangunkanmu dari kelengahan. Alarm yang akan mengingatkan bahwa tahajud, meskipun ibadah yang suci, tetap bisa hancur diam-diam jika kita tidak menjaganya. Kalau kamu siap, yuk ketik 77 sekarang sebagai bentuk kesungguhan. Ini bukan hanya angka. Ini energi. Energi untuk menegaskan bahwa kamu siap menjaga apa yang sudah kamu bangun. Siap melindungi tahajudmu dari racun-racun halus yang sering tak terlihat. Musuh pertama, pamer ibadah. Tahajud itu ibadah rahasia. Seharusnya tidak diketahui oleh siapapun. Tapi kadang, tanpa sadar, kita menyelipkan sedikit harapan agar orang lain tahu. Kita unggah status setelah tahajud. Kita curhat soal capeknya bangun malam. Kita mengungkapkan, bahkan dengan gaya bahasa rohani, tapi intinya tetap ingin dipuji. Hati-hati. Karena begitu niatmu bergeser dari Allah ke manusia, maka semua nilai spiritualnya bisa hilang. Seperti air yang jatuh di atas pasir. Tidak ada bekas. Tidak ada hasil. Karena tahajud yang sejati adalah tahajud yang hanya disaksikan oleh 2 makhluk, kamu dan Allah. Bukan followers. Bukan sahabat. Bukan pasangan. Hanya kamu dan dia. Maka setiap kali hatimu tergoda ingin menunjukkan bahwa kamu bangun malam, ingat ini, malaikat sudah mencatat. Langit sudah tahu. Kamu tidak butuh pengakuan dari manusia, karena yang akan menyelamatkanmu bukan pujian, tapi ridhonya Allah. Musuh kedua, rasa malas yang terselubung. Ini musuh yang paling halus. Bukan karena kamu gak mau tahajud, tapi kamu mulai menunda. Kamu mulai berpikir, nanti aja deh, 5 menit lagi. Lalu kamu tertidur. Atau kamu merasa sudah cukup 1 rakaat, padahal hatimu tahu kamu bisa lebih. Tapi kamu mengabaikannya. Rasa malas ini tidak datang seperti badai. Ia datang seperti angin lembut yang membelai kenyamanan. Ia membuatmu merasa santai.
membuatmu merasa cukup. Padahal tahajud adalah medan tempur. Kalau kamu terlena, maka kamu kalah. Maka jangan tunggu motivasi. Jangan tunggu semangat. Karena semangat bisa hilang, tapi tekad harus terus menyala. Paksakan tubuhmu untuk berdiri, walau berat. Karena setiap langkahmu menuju tempat wudhu, setiap gerakanmu mengangkat tangan takbir, itu adalah detik-detik kemenanganmu atas hawa nafsu. Dan ingat, sekali kamu menang, langit akan mencatat namamu sebagai pejuang malam. Musuh ketiga, tidak paham makna doa. Banyak orang tahajud. Banyak yang berdoa panjang. Tapi tak sedikit yang sekadar membaca hafalan tanpa meresapi. Padahal, yang menggetarkan langit bukan banyaknya kata, tapi dalamnya rasa. Jangan hanya membaca. Rasakan. Jangan hanya melafalkan. Sampaikan dari hati. Kalau kamu hanya membaca doa tanpa memahami maknanya, maka hubunganmu dengan langit jadi kering. Karena doa bukan formalitas. Doa adalah percakapan. Kamu sedang bicara dengan Allah. Gunakan bahasamu. Ceritakan keluh kesahmu. Dan jangan malu menangis. Karena air mata dalam doa bukan tanda kelemahan, tapi tanda kejujuran. Bahkan Nabi Muhammad pernah menangis sampai janggutnya basah hanya karena merasa belum cukup bersyukur atas nikmat dari Allah. Maka tidak perlu menunggu hidupmu hancur untuk bisa menangis. Menangislah karena rindu. Karena cinta. Karena ingin lebih dekat. Itulah energi doa yang paling murni. Musuh keempat, mengandalkan tahajud tapi mengabaikan kewajiban. Ini adalah kesalahan fatal yang sering terjadi. Kita semangat tahajud. Kita bangun malam. Kita sujud lama. Tapi di siang hari, kita masih meninggalkan sholat fardu. Kita masih lalai pada perintah utama. Kita berharap keajaiban dari tahajud, tapi melupakan kewajiban-kewajiban dasar yang harusnya lebih dulu dipenuhi. Sahabatku, tahajud itu ibadah tambahan. Ia adalah penutup dari semua amalan siang. Kalau amalan siangmu bolong-bolong, maka bagaimana mungkin tahajudmu akan mengangkat doamu ke langit? Seperti bangunan yang indah tapi pondasinya rapuh. Maka jangan bangun malam kalau kamu masih meninggalkan sholat wajib. Jangan minta dibukakan pintu langit, kalau kamu masih menutup pintu dasar kehidupanmu sendiri. Kuatkan dulu pondasimu. Sempurnakan sholat fardumu. Baru kamu hiasi dengan tahajud. Maka tahajudmu akan bersinar. Dan doa-doamu akan terbang tinggi tanpa penghalang. Musuh kelima, lupa bersyukur. Ini juga musuh halus. Kita tahajud, tapi yang kita panjatkan hanya keluhan. Hanya permintaan. Hanya tangisan tentang kekurangan. Kita lupa bahwa kita masih hidup. Masih diberi kesempatan untuk bangun malam. Masih bisa bergerak. Masih bisa bersujud. Coba bayangkan. Berapa banyak orang yang ingin tahajud tapi tak bisa? Karena sakit. Karena tua. Karena tubuh yang tak lagi kuat. Tapi kamu masih diberi kesehatan. Kamu masih diberi waktu. Maka jangan lupa bersyukur. Sisipkan doa yang penuh syukur dalam setiap sujudmu. Ucapkan terima kasih atas napas yang masih mengalir. Atas hati yang masih bisa bergetar. Karena rasa syukur adalah pintu pembuka segala kemudahan. Dan Allah menjanjikan, siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Jadi, saat kamu bingung harus berkata apa dalam tahajud, cukup ucapkan, ya Allah, terima kasih. Karena dari situlah cinta akan tumbuh lebih dalam. Sahabat langit, 5 musuh ini adalah penghalang terbesar agar tahajudmu tidak naik ke langit. Ia tidak selalu datang dalam bentuk kejahatan, tapi dalam bentuk kelalaian yang tersembunyi. Maka waspadalah. Jagalah tahajudmu seperti kamu menjaga hatimu. Karena tahajud adalah jantung kehidupan ruhani. Kalau jantung ini lemah, maka seluruh amal ibadah pun akan terasa hampa. Kini kita sudah menyelesaikan 3 bagian penuh. Kamu bukan hanya penonton. Kamu adalah pejalan. Penjelajah malam yang telah memilih jalan sunyi. Jalan yang tidak ramai. Jalan yang hanya dilewati oleh mereka yang tahu bahwa keajaiban bukan di keramaian, tapi di kesunyian yang penuh makna. Kalau kamu sudah sampai di titik ini, percayalah, kamu tidak sama seperti mereka yang memilih tidur. Kamu tidak sedang sendirian. Kamu sedang ditemani oleh ribuan malaikat yang mencatat,
bahwa di bumi ada seorang hamba yang bangun malam demi satu hal, mencintai Tuhannya. Maka biarkan malam menjadi tempatmu bertemu. Tempatmu mengadu. Tempatmu mengurai semua tanya. Boleh jadi kamu belum mendapatkan apa yang kamu minta. Tapi kamu sudah mendapatkan apa yang kamu butuhkan, kekuatan hati. Dan itu jauh lebih mahal. Karena dari hati yang kuat, akan lahir ketabahan. Dari ketabahan, akan lahir keyakinan. Dan dari keyakinan, akan lahir keajaiban. Jangan pernah berhenti tahajud hanya karena doamu belum terkabul. Karena bisa jadi, tahajudmu bukan untuk mengabulkan, tapi untuk menyelamatkan. Menyelamatkanmu dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Dari bahaya yang tidak kamu lihat. Dari rencana buruk yang tidak kamu duga. Maka tetaplah tahajud. Bahkan saat kamu lelah. Karena tahajud bukan soal hasil, tapi soal kesetiaan. Kalau kamu merasa tersentuh, merasa tercerahkan, atau merasa lebih kuat setelah mendengarkan 3 bagian ini, jangan lupa ketik 77. Kita jalin energi kebaikan bersama. Karena di dunia yang semakin bising ini, masih ada cahaya yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang bersujud di sunyi. Semoga kamu termasuk hamba yang dicintai langit. Hamba yang dipanggil lembut setiap malam. Hamba yang disambut oleh malaikat setiap kali mengambil air wudhu di waktu hening. Hamba yang namanya disebut dalam majelis tertinggi. Dan semoga, di akhir hidupmu nanti, kamu tersenyum karena tahu bahwa kamu pernah punya malam-malam yang penuh rahasia. Malam-malam yang menjadi saksi bisu cinta terdalammu pada Sang Pencipta. Jangan pernah berhenti. Karena sepertiga malam selalu menunggu. Dan langit, selalu punya ruang untuk satu hamba yang datang dengan air mata dan hati yang tulus. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga berkah dan cahaya selalu bersamamu.